Bersama saya Denong, kali ini kita dalam sesi Medeni. Kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Mbak Heti. Halo Mbak Heti, apa kabar? Halo Mas, baik, alhamdulillah. Nah, Mbak Heti ini akan menceritakan kisah horornya nih teman-teman. Seperti apa kisahnya? Kita langsung aja tanyain langsung. Mbak Heti silakan ceritakan seperti apa kisah horor yang pernah Mbak Heti alami. Jadi awal-awalnya itu ya emang biasa aja sih ya. Cuman semenjak pas mati suri itu muncul kisah-kisah horor yang aku alamin tuh banyak banget sampai aku dewasa seperti ini gitu. Oh, Mbak Heti ini jadi pernah mati suri ya? Pernah. Awalnya. Gimana itu ceritanya? Itu awalnya? Pas tahun 97, pas masuk SD lah, kelas 1. Itu aku diajak almarhum bapak main ke belakang rumah. Jadi di belakang rumah itu kan masih ada masih pohon-pohon kebun kayak gitu Mas. Iya. Nah gitu, jadi sama almarhum itu diajakin ambil belalang kayak gitu. Nah belalangnya itu gede banget. Awalnya sih nggak nemu-nemu ya. Udah 1 jam lebih lah nggak nemu. Nah akhirnya mau pulang, tiba-tiba ada nemu satu gede banget. Akhirnya kena tuh satu kan, dibawa pulang. Nah, dimasukin ke, kalau dulu kan pakainya kan kalau masak tungku, bukan kompor kan. Nah, dimasukin keluar lagi, dimasukin keluar lagi, dimasukin keluar lagi, dan akhirnya ditutup kan biar nggak keluar lagi. Mateng, aku cuma dikasih telur sama almarhum bapak tuh. Telur tuh cuma sedikit sih, segigit aja, cuman kan rasanya gatel banget kayak gitu. Tapi tapi kenapa almarhum bapak sama tetanggaku makan juga nggak kenapa-kenapa gitu kan? Karena gatel itu sama ibu tuh dimandiin kan di sumur gitu kan, belakang di samping rumah itu kan masih ada sumur. Di sumur, dan tiba-tiba aku nggak sadarkan diri. Kalau dulu kan emang zamannya perdukunan Mas. Iya. Di samping rumah itu kan ada dukun ceritanya. Aku dibawa ke situ. Dan katanya aku tuh udah dibawa jauh gitu sama yang aku makan tadi kayak gitu. Jadi yang dimakan itu ternyata anaknya kayak gitu, anaknya yang lagi pengantenan. nggak tahu, siluman kayaknya. Nggak ngerti. Siluman yang lagi pengantenan. Mungkin ya, cuman emang pengakuannya seperti itu. Itu jadi, yang pengantin cowok atau pengantin cewek? Yang anaknya yang perempuan. Oh, yang pengantin ceweknya yang dimakan tuh. Dan katanya udah dibawa jauh, minta gantinya saya, katanya kayak gitu. Aku sadar Mas ngelihat itu, aku lagi berdiri di pintu. Aku berdiri di pintu ngelihat aku lagi dipangku sama almarhum bapak, tidur ya posisinya, sama ibu gitu. Jadi posisinya aku kepala ada di pangkuan bapak almarhum sama badanku di ibu. Tapi aku ngelihat gitu, kok orang-orang pada nangis, kenapa kayak gitu. Dan ternyata emang aku posisinya udah nggak ada nyawanya lagi, udah nggak bernafas kayak gitu. Dan nggak tahu itu perjanjian apa dukun sama yang siluman itu. Aku bisa hidup lagi alhamdulillah sampai sekarang. Tapi ya mungkin perjanjiannya itu aku buat gantiin yang anaknya yang dimakan sama saya tuh Mas. Kayak gitu. Jadi setiap tahun itu si belalang itu datang ke rumah kayak gitu. Mungkin belalangnya gede juga Mbak? Buat nengok mungkin ya gitu. Katanya ini anak saya kayak gitu. Tapi sih udah lama sih, udah beberapa tahun ini semenjak pulang dari luar kota ya, nggak pernah ngelihat lagi sosok itu kayak gitu. Nah semenjak itu banyak kejadian-kejadian horor yang aku alamin kayak gitu. Jadi kayak pas mbaknya akhirnya terbangun tuh dari mati suri. Iya, itu udah sering ngelihat almarhum yang udah nggak ada lah. Entah itu emang almarhum atau emang jin ya, saya nggak ngerti gitu. Cuman kayaknya semenjak kejadian itu tuh kayak saya tuh jadi iga jarang, kayak ngerti nggak Mas? Iga jarang. Jadi iga jarang itu kayak yang bisa melihat seperti itu kayak gitu. Kayak indigo mungkin. Kayak gitu mungkin ya. Jadi ngedadak kayak indigo kayak gitu. Cuman nggak ada turunan saya indigo kayak gitu. Nah, abis itu udah gede, nikah ya. Abis nikah itu kan saya nggak di sini ya, di luar kota. Itu di luar kota. Saya itu jadi ngerasanya tuh pede gitu, jadi
orang tuh kayak saya cantik kayak gitu. Saya cantik kayak gitu ya. Kalau lihat orang tuh ngerasanya, orang kenapa sih kok ngeliatin saya terus gitu. Tapi emang iya, terus kayak yang orangnya itu bilang suka gitu tuh Mas ke saya tuh. Dan ternyata di badan saya itu ada makhluk juga. Saya juga kaget, ternyata itu udah lama banget ada di badan saya. Namanya itu katanya sih kelenting kuning kalau kata ibu. Saya diceritain sama ibu karena dulu itu ibu katanya punya yang pusaka-pusaka kayak gitulah. Kalau jadi si wadahnya itu berbentuk gentong kecil, dan apa namanya, gentongnya itu dikasihkan ke almarhum kakaknya ibu itu. Nah, untuk melepaskan si makhluk di dalam tubuh saya itu harus ada wadahnya juga kayak gitu, harus ada wadahnya lagi, sedangkan wadahnya nggak ada. Udah hilang. Gitu. Hilang. Jadi bingung kan? Iya. Nah, akhirnya ruqyah lah tuh, saya di ruqyah adalah di salah satu tempat ruqyah di Bekasi ya, di Jakarta Timur. Terus di ruqyah, dan ternyata emang ya ada itu gitu, karena pas ruqyahnya sih saya biasa aja gitu Mas, nggak ngerasa apa kayak kuat gitu badan, dibacain ayat kursi atau gitu kan pakai mukena kalau ruqyah itu kan. Nggak berasa apa-apa, cuman ketahuannya itu ya itu pas sama kiainya dipijit ininya nih, kenceng. Ini kan kita nih udah kenceng banget juga nggak sakit kalau nggak ada apa-apanya. Nah itu sakit banget, asli sakit banget, sampai teriak-teriak, aduh sakit, dan tiba-tiba saya ketawa. Pas lagi sakit-sakitnya malah ketawa. Sakitnya itu malah ketawa. Ketawanya juga nyeremin katanya kayak gitu. Kata kan yang nemenin tuh kakak sama kakak ipar di situ. Udah itu ya udah katanya, ini mah susah buat dikeluarinnya, kata itunya tuh harus ada wadah lagi sih penggantinya katanya kayak gitu. Mau pakai apa katanya. Dan aku bekam kan buat ngeluarin darah kotor katanya gitu. Akhirnya rambutku dibotak, di sini dibotak, terus di belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 sama ini 9. Itu aku bekam, darahnya juga hitam banget. Dan akhirnya saya sakit tuh. Habis bekam tuh aku sakit. Dan ternyata si itu tuh pindah katanya ke adik aku. Adik aku kebetulan ada di daerah Cikarang. Pindah ke adik aku. Ada yang ngeliat Mas. Jadi pas adik aku berangkat ke pabrik tuh. Pas berangkat ke pabrik itu, di belakang itu ada yang ngikutin. Tapi emang berbentuknya seperti itu. Jadi dari sini ke bawah itu ular. Dari sini ke ini tuh manusia, cuman pakainya dia kemben kan, warna hijau. Terus di konde, cuman apa sih, di kuncir atas gitu, sanggul atas doang, ininya terurai panjang rambutnya. Cantik, pakai mahkota di sininya tuh. Itu yang ngeliat tuh atasannya adik aku. Iya. Katanya, Nit katanya gitu ya. Itu yang ngikutin kamu siapa? Katanya kayak gitu. Siapa Pak? Nggak ada siapa-siapa katanya gitu. Itu loh, itu katanya kayak gitu. Sambil ketakutan? Iya, mungkin si bosnya itu apa sih, ada kelebihan juga mungkin ya. Jadi bisa melihat yang seperti itu, kayak gitu. Telepon kan tuh adik aku sama ibu. Nih katanya, ini kok gini katanya gitu. Ada apa gitu. Aku jadinya takut katanya gitu. Terus kan ibu kan tahu kalau aku habis ruqyah kan. Terus katanya gini, lihat katanya, kayaknya pindah deh katanya ke adik kamu katanya. Aku tuh dalam hati seneng nggak ya gitu. Antara seneng sama kasihan gitu loh. Jadi nantinya tuh barangkali kalau itu kan nggak bakalan pindah ke orang lain kalau bukan keturunan yang ibu gitu. Dan udah pokoknya kalau sampai wadah itu nggak ada,
sampai wadah itu nggak ketemu, itu pasti tetap di itu. Nempelnya ke orang gitu. Takutnya itu dia bakalan merusak rumah tangga adik aku kayak gitu, soalnya kan pasti membawanya auranya tuh yang kayak gitu, jadi genit-genit gimana gitu kalau sama laki-laki kayak gitu. Ya, mbaknya pada saat dirasuki tadi, siluman atau jin tadi penunggu kelenting kuningnya ya? Itu namanya itu. Gimana itu? Ya aku juga dulu sebelum dia keluar dari aku ya, aku juga gitu ngerasanya sama. Genit kayak gitu. Iya, jadi kayak ngeliat kalau ada laki-laki tuh aku ngerasa cantik kayak gitu. Yeah. Jadi aku tuh kayak ngerasa cantik, banyak yang suka ya sama aku gitu. Jadi kayak pede banget kayak gitu. Jadi timbulnya tuh kayak auranya pede. Emang sering. Jadi dulu sama mantan suami pun sering berantemnya gara-gara itu sih. Bukan masalah ekonomi aja. Bukan masalah ekonomi. Kalau masalah ekonomi sih enggak. Ya itu kayak gitu. Jadi problemnya ya di situ. Aku juga nggak ngerti sih. Aku sama laki-laki gitu ya? Iya, kayak gitu. Ya, makanya tapi kalau sekarang sih nggak ini sih. Ya pas itu udah diruqyah terus pindah langsung berubah. Tapi aku masih bisa melihat itu, mungkin ya karena efek yang makan itu ya, belalang itu kayak gitu. Tapi yang genit-genit tadi langsung hilang. Ketika habis ruqyah itu memang berarti ada emang efek negatif yang kerasa banget gitu ya. Kayak gitu. Dan aku ceritanya kan kalau di pasar kalau di kalau di Jakarta itu kan kalau kuburan tuh kober ya namanya ya, kober. Dan di situ tuh biasanya setiap malam Jumat itu ada pasar malam. Ada pasar malam. Aku biasanya nggak pernah ke situ, nggak pernah lihat-lihat ya, itu tiba-tiba pengen aja gitu ke situ. Nah, sama kakak ipar, mantan kakak iparku ke situ, aku tuh beli sesuatu lah kayak gitu. Tiba-tiba pulang tuh kayak yang nggak enak gitu, badan tuh kayak yang panas dingin kayak gitu. Itu udah berhari-hari kirain tuh ya panas dingin biasa aja kayak gitu. Dan akhirnya di berobat juga nggak mempan, masih sakit kayak gitu. Sama pamannya mantan suamiku itu kan orang bisa kan, dilihat katanya mah ada kuntilanak yang masuk ke badanku kayak gitu, suka katanya sama kamu kayak gitu. Terus kan diobatin udah berapa hari itu tuh, pokoknya mah ada meren seminggu aku tuh sakit, diobatin terus udah kan. Terus pas mau pulang sama paman tuh bilang gini, nanti ada yang mau minta maaf katanya kayak gitu. Nanti ada yang mau minta maaf, tapi jangan kaget ya gitu, jangan takut, barangkali ada pas lagi tidur kaki kesenggol apa gimana, jangan kaget, jangan bangun katanya kayak gitu, biar aja katanya. Akhirnya aku tuh nggak bisa tidur ya, takut ya pada hari itu. Pas malam itu tuh aku nggak bisa tidur, soalnya aku takut ngelihat yang kayak begitu gitu loh. Soalnya kan udah lama nggak ngelihat yang seperti itu, aku takut katanya. Terus ngantuk kan, tidur dan ternyata depan mukaku itu mukanya jelek banget, udah ininya mulutnya udah kayak topeng yang mangap itu yang panjang. Kayak gitu. Ada taring gitu? Enggak, taring sih nggak ada, cuman si mulut tuh panjang. Mulutnya panjang? Gitu ya. Kayak doer gitu ya? Iya, tapi panjang, gede. Terus hancur lah mukanya kayak gitu. Mungkin cara minta maafnya seperti itu, kayak gitu. Dan aku tuh dibawa terbang sama si kuntilanak. Dan posisinya itu kaki ada di atas, dipegang. Jadi posisinya aku ada di dalam. Minta maaf tapi bawa mbaknya, kakinya mungkin doang dicincing kayak gini. Kayak bawa ayam ya. Jadi dibawa gitu, terbang. Keliling. Dibawa terbang. Aku sampai nyampe mana itu? Nggak kelihatan ya. Cuman soalnya kan aku ada di dalam bajunya, di dalam ini. Kayak diumpetin di bawah bajunya gitu, ya? sambil ketawa gitu. Sambil ketawa. Tapi besoknya aku sembuh. Ya. Permintaan maafnya kayak gitu, dengan cara dibalik kakinya diangkat kayak gitu. Kayak gitu. Tapi itu beneran itu ya? Bener, itu pengalaman yang gak bakalan bisa aku lupain seumur hidup aku. Makanya aku
Kalau di belakang rumah juga kan masih ada. Di sekarang mah kan banyak apa kandang-kandang kambing di belakang rumah kan. Itu masih jam 9 sore lah, masih sore, masih jam 9 malam. Lagi main samping rumah sama suami, sama anak kan. Ada yang lagi duduk di atas ini tuh, di atas kandang. Di atas kandang. Kan itu putih-putih apa gitu, kirain tuh apa namanya? Kan kena apa sih? Kena daun pisang, Mas. Kena daun pisang gitu kan, kena angin, banyak angin soalnya. Aku bilang, ya tolong dong liatin itu apa sih, dia kan takut juga. Iya. Kamu takut katanya gitu. Iya, apalagi aku trauma banget pas ngelihat kuntilanak yang di Kober, aku bilang. Pas itu dilihat, pas dideketin terbang, hilang. Tapi suami juga sempat lihat itu. Lihat. Jadi emang wujudnya semua bisa lihat. Iya, anehnya itu kenapa nampakin gitu loh. Terus pokoknya semenjak aku mati suri itu, aku tuh banyak banget ngalamin kejadian horor, apa ngelihat almarhum orang apa yang udah nggak ada kayak gitu, ngelihat asap, tiba-tiba ada asap. Nah itu bisa diceritain tuh yang lihat almarhum yang maksudnya orang-orang yang sudah meninggal, bisa dilihat lagi gimana itu? Jadi posisinya lagi tidur di ruang tengah kan. Nah di ruang tengah itu kan ada pintu, cuman ada pintu tanpa ada pintunya gitu, ngerti Mas? Tanpa daunnya. Nggak ada gorden, cuman pakai gorden kan. Gordennya kena angin gitu. Nah ada bangku kan depan kamar tuh. Ada bangku, nah tiba-tiba ada yang duduk tuh Mas. Ternyata almarhum kakekku lagi ngerokok. Tapi masih inget tuh wajahnya, makanya. Ingat. Soalnya pas meninggal pun aku kan udah ada. Nah itu, tapi kenapa yang lain cuma ngelihat asapnya aja, ada asap katanya. Ada asap. Tahu ada asap, tahu mereka. Tapi kenapa kalau aku ngelihat wujudnya gitu? Aku bilang, apa karena apa mau nyampein sesuatu kah? Aku bilang kayak gitu. Heran sih, kenapa cuman aku yang bisa ngerasain, yang bisa ngelihat gitu sampai. Pada saat lihat itu tadi mbaknya nyamperin kakeknya? Enggak lah, aku takut lah. Takut ya? Dia cuman lagi tiduran, kelihatan lah. Tapi wajahnya maksudnya enggak yang aneh kan, memang wujud manusia gitu ya? Emang berwujud manusia. Cuman aku nggak sampai ngelihat. Soalnya kakinya itu lagi naik ke atas tuh Mas. Jadi kan aku nggak tahu dia ngambang atau enggak gitu kan. Nah habis itu pokoknya sampai sekarang pun aku masih sama almarhum bapak, beliau masih suka datang ke mimpi aku. Kenapa cuma ke aku kayak gitu? Udah 3 tahun sih, udah 3 tahun meninggal. Kenapa datangnya sama aku, sedangkan ada kakakku, ada adekku, sama istrinya, ya kan? Kenapa datangnya cuma sama aku kayak gitu? Pokoknya kalau setiap mimpi atau gitu ketemu, dia selalu lagi nggak pakai baju, jadi cuma pakai kolor kayak gitu, ngeliat lagi makan. Jadi aku tuh gini Mas, ada kejadian lagi ya, itu tuh kayak asli banget, tapi kayak mimpi tapi kayak asli gitu. Jadi aku tuh lagi tidur kan sama suami kan, aku posisinya tidur lagi ngadem lah, soalnya kan gerah banget kan, tidurlah di lantai kan aku tuh. Posisinya gorden aku buka, pintu aku buka, jadi aku kelihatan lah keluar tuh ya. Nah entah itu mimpi atau bukan, pokoknya aku tuh tidur. Nah tiba-tiba di dalam mimpi itu tuh si suami aku tuh lagi bersihin kipas di samping rumah gitu kan. Ada pintu juga kan yang ke samping tuh, yang tembusnya langsung ke kebun juga. Nah itu lagi bersihin kipas kan, terus aku kan nyamperin di situ tuh. Terus pas aku nengok ke kanan kan tanggul Mas kebunnya. Di situ ada 2 pocong lagi berdiri. Aku bilang, ya sini, aku bilang kayak gitu. Ada apa sih Ma katanya? Orang lagi bersihin kipas juga katanya. Sini dulu, aku bilang. Kenapa? Tuh lihat di situ, aku bilang ada pocong, aku bilang kayak gitu.
Terus suami penasaran kan, Iya. nengok tuh, lari kan dia lihat juga. Akhirnya lari, tapi dia abis lari ke dalam dia penasaran, samperin, disamperin malah ngedeket kan, Si pocong. berdua ngedeket, langsung lari lagi suamiku. Terus nggak sempat nutup pintu, ketutup si pintu, cuman belum sempat kekunci. Iya. Udah lagi berdiri di depan itu kan. Terus tiba-tiba yang masuk siapa coba yang masuk? Ibu sama almarhum bapak. Tiba-tiba itu. Tiba-tiba berubah ya. Iya. Transformasi. Tiba-tiba yang masuk almarhum bapak sama ibu. Tapi nyamperin si bapak tuh nyamperin aku. Si almarhum tuh nyamperin aku ke depan dia. Terus si ibu berdiri tuh, duduk tuh di tempat sholat kan. Duduk aja. Tapi ngadepnya ya gini lah gitu. Tapi dia nggak mengeluarkan nggak ada ekspresi apa-apa, nggak ngomong, nggak apa gitu. Terus tiba-tiba itu di kamar siapa ya, aku bilang di kamar ibu. Aku bilang, Bu, itu siapa, aku bilang kayak gitu. Siapa? Terus nggak ada semua. Nah tiba-tiba itu tuh aku langsung kebangun, aku langsung naik kan ke kasur kan. Ya takut, aku bilang kayak gitu. Jadi serasa asli gitu. Tapi sih emang katanya suami juga ngerasain, emang katanya ada yang ngeliatin kayak gitu. Emang ada salah satu kamar di rumahku tuh, ada satu kamar dari dulu tuh. Jadi rumah dulu tuh yang sebelumnya kamar itu ada pohon pete, Mas. Ada pohon pete dan katanya itu di situ tuh ada kuntilanak merah kan. Emang udah terkenal zaman waktu pohonnya masih ada gitu. Iya, nah jadi di situ tuh dia nggak mau dipindah, maunya di situ. Jadi sering bolak-balik, yang sering lihat aku kayak gitu. Kayaknya sih direp-rep apa gimana sih ya, ngerti aku. Nah sering banget pokoknya di rumah itu. Nah aku berangkat kan, berangkat lagi ke sana. Di jalan tuh sering ngeliat, di jalan juga sering ngeliat banget yang kayak lagi duduk tapi nunduk gitu, nunduk aja perempuan. Terus sampai diliatin sama aku, kok maksudnya nggak nenggak gitu, maksudnya nggak dengok ininya kepalanya, maksudnya pengen lihat gitu. Iya, penasaran manusia apa bukan gitu. Sering di terowongan juga kayak gitu. Jadi aku tuh heran, pengen nggak ngerasain yang seperti itu tuh gimana gitu caranya kayak gitu. Aku tuh capek, Mas, kalau sering lihat seperti itu. Jadi rasa takut terus kalau kemana-mana gitu. Kalau kemana malam aku takut. Pokoknya ini tuh pokoknya lagi nyari lah gimana nih caranya gitu, biar adekku juga terlepas dari itu. Adik juga masih sampai nempel. sekarang, masih kayaknya sampai sekarang. Jadi ya gitu, Mas, rezeki jadi seret kayak gitu. Jadi sama suaminya juga berantem terus kayak gitu. Kayak saya dulu sampai akhirnya udahan kan kayak gitu. Efeknya seperti itu, efeknya besar banget. Makanya kalau sana yang punya seperti itu, udahlah, kalau ada wadahnya mending balikin lagi aja gitu ke yang lebih ngerti kayak gitu. Kalau seandainya bukan paknya, mendingan jangan yang kayak gitu-gitu. Soalnya kealaman sama sendiri sih nggak enak gitu, sampai rumah tangga hancur. Iya. Kayak gitu. Itu yang kelanjutan dari yang belalang nih, Mas. Sebelum tadi akhirnya katanya kan sering, entah tiap tahun apa gitu kan sering datang. Nah sebelum menghilang itu, kejadian-kejadian tiap tahun belalang datang itu seperti apa, Mbak? Jadi kayak yang dilindungi gitu, kayak yang dilindungi sama orang tua kayak gitu, Mas. Jadi kayak kalau kemana-mana gak ada rasa takut kayak gitu. Jadi kayak pada gitu, kayaknya setan-setan tuh kayak segen gitu deketin saya tuh, Mas. Gitu. Tapi sempat lihat yang kedatangan belalang itu? Datang sih pernah sekali. Dia pas maghrib itu terbang masuk, pas pintu kan agak kebuka, masuk ke dalam, di gorden nempel. Itu udah dibiarin aja, kadang di atap nempel. Tapi emang nggak berani dia apa-apain karena udah tahu kayak gitu. Karena kata ibu kan, ya kan yang namanya aku kan masih kecil, Mas, dulu umur 7 tahun.
umur 7 tahun kayak gitu. Cuma dikasih tahu nanti kalau seandainya ada belalang itu jangan diapa-apain, biarin aja gitu. Mungkin ibu juga trauma kali. Anaknya tiba-tiba ini nyawanya nggak ada, udah ditukar. Iya, gara-gara cuman makan telurnya aja, telur belalang. Aku seumur-umur itu baru makan, sampai sekarang aku nggak berani. Jadi sampai sekarang tuh sama yang kayak gitu aku takut, gitu. Bahkan belalang beneran pun nggak berani makan lagi ya? Enggak. Dulu emang berarti pada saat itu pertama belalang kali itu kayak pada saat itu jadi konsumsi juga ya? Kalau aku sih baru pertama kali sih, pertama kali makan langsung kayak gitu. Tapi mungkin kalau orang tua sih sering ya, emang kalau belalang sih emang bisa dikonsumsi kan. Cuman kan emang proteinnya kan tinggi, jadi kalau seandainya yang punya alergi kan nggak bisa makan yang seperti itu. Tadinya kan kirain alergi kayak gitu awalnya. Mas, awalnya. Tapi kok ya wallahualam ya Mas, itu bener apa enggak, soalnya kan ya kita nggak tahu ya yang namanya. Ya kan dukun gitu, aku nggak ngerti kalau seandainya pakai medis kan nggak tahu lagi itu ceritanya seperti apa kan. Itu kan ceritanya dukun. Beda lagi mungkin kalau ceritanya medis kan, kalau dibawanya ke dokter mungkin ya alergi kali, ya ke inian apa kebanyakan protein akhirnya keracunan barangkali kayak gitu kan, nggak tahu. Jadi ya diceritanya seperti itu sama orang tua, tapi emang iya aku ngelihat jasadku, aku ngelihat badanku, aku ngelihat aku lagi dipangku sama orang tuaku, lagi pada nangis kayak gitu, kakakku nangis, sampai di rumah juga udah disiapin katanya tempat apa namanya disiapin buat mandi kayak gitu, kayak orang udah pada nggak ada aja kayak gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang aman ya? Aman, alhamdulillah. Nah, kejadian pada saat mbaknya udah dewasa nih, yang paling horor lagi ada lagi nggak pada saat kan udah terbiasa tuh akhirnya lihat-lihat makhluk yang astral gitu. Pokoknya abis ruqyah kan nggak ada kan, abis ruqyah itu udah nggak ada kayak yang ditutup gitu. Kayak yang ditutup, jadi aku nggak bisa merasakan lagi kayak gitu. Cuman mungkin sekelebat sih aku masih bisa lihat kayak gitu. Cuman kalau untuk jelas banget mah udah nggak bisa kayak gitu Mas. Dan apa ya kalau bisa mah udahlah jangan. Tapi yang paling horor tuh yang Bapak pernah alami itu yang aku dibawa terbang itu ya. Iya. Yang momen yang nggak bakalan bisa dilupakan sama kayak aku terusnya pindah rumah. Setelah itu tuh langsung pindah rumah. Pindah rumah, aku takut soalnya kan di Kobir itu ada pohon-pohon, yang pohon besar, pohonnya kan pohon kapuk randu itu kan gede-gede banget Mas di situ. Kan aku nggak tahu tempat tinggalnya yang randu yang sebelah mana, kan aku nggak tahu. Jadi aku nggak mau lewat situ lagi. Aku pindah rumah, aku pindah kontrakan kan. Ya di kontrakan yang baru pun ya yang namanya mungkin perkenalan juga aku masih bisa ngerasain lah kehadiran makhluk seperti itu, cuman nggak nampakin, dan aku mungkin juga nggak bisa ngelihat lagi kayak gitu. Sering ngelihat seperti itu, aku udah berapa kali pindah kayak gitu dan sering merasakan kayak gitu. Nah, untuk efek dari tadi adiknya mbaknya ini yang sekarang selain tadi adanya genit gitu, akhirnya bisa lihat yang tapi Kak, anehnya kalau dia enggak Mas. Anehnya kalau dia enggak, jadi dia juga enggak tahu bentuknya seperti apa, enggak tahu kalau enggak diceritain sama aku mah. Cuman dia diceritain doang sama yang melihatnya aja kayak gitu. Katanya ada yang lihat, katanya ininya masa ular di belakang aku, katanya ininya kesininya manusia, katanya kayak gitu. Oh itu mah kelenting kuning, katanya kayak gitu. Ada 3 tuh Mas, katanya ada kelenting kuning, kelenting apalagi lah pokoknya aku nggak ngerti ya. Satu wadah itu ada 3 makhluk kayak gitu yang ikut sama aku, yang kelenting kuning itu. Itu emang ada solusi menghancurkannya nggak kayak gitu? Ya itu yang salah satunya itu harus ada wadah. Masih masih misteri.
gimana caranya gitu. Pengennya mah dihancurkan aja Pengennya sekalian gitu ya. dihancurkan aja sekalian. Ya katanya sih kalau seandainya pengen itu ya yang punyanya itu harus ikhlas. Ya saya mah ikhlas ya mas, silakan Iya, aja ya. silakan aja hilang itu gitu ya. iyalah. Itu mah itunya aja yang nggak mau hancur Yang kan. mau hilang, Ya iya. siapa sih yang mau dihancurin ya kan? Iya. Maunya ya abadi yang namanya siluman kayak gitu kan abadi mas, nggak Iya. bakalan mungkin bisa sampai ratusan tahun pun nggak bakalan bisa mati kan. Namanya siluman. Mana ada siluman, kamu mau nggak dimusnahin sama aku? Ya mau. Dia mending kabur ke ada Iya. aku. Nah gitu, masih cerita-cerita aku. Sebenarnya masih banyak sih ya yang aku iniin. Nah itu bisa diceritain tuh, nggak apa-apa mbak, ceritain aja. Ya nggak nangis Mas. Gimana? Ya nggak apa-apa, ceritain aja. Kalau seandainya aku nangis Mas. Nah kayak kalau seandainya aku mau menceritakan sesuatu juga kayak ada yang menghalangi kayak gitu. Yang apa itu? Sosok yang mana? Nggak tuh? tahu. Yang tadi? Nggak tahu, itu cuma perasaan aku aja. Kayak gitu. Terus insting aku kuat. Insting aku kuat. Jadi kalau seandainya, wah kayaknya ada ini nih kita. Iya, ada. Wah kayaknya si ini lagi kesini. Iya. Ini lagi kesini apa? Enggak, maksudnya lagi orang ini tuh lagi ke rumah ini nih. Terus Ya, tiba-tiba barangkali yang lagi diceritain terus datang ke sini. enggak. Enggak. Jauhlah. Nah itu bisa diceritain tadi yang Nggak yang tahu, tadi yang aku mengganjal-ganjal, barangkali mau diceritain aja, nggak apa-apa biar. Ya itu pokoknya insting aku jadi kuat kayak gitu. Jadi kayak yang bisa apa sih, bisa merasakan kayak gitu. Jadi kalau seandainya suamiku ada apa-apa nih gitu, benar kan, di jalannya ada apa-apa padahal belum ngabarin. Terus aku mau main ke si A gitu kan, kayaknya di sana ada si itu deh, ternyata benar gitu tuh. Jadi kayak yang punya apa sih mas, firasatnya kuat deh pokoknya. Semenjak kejadian itu aku tuh firasatnya jadi kuat banget kayak gitu. Udah sampai. Jadi, nah mengenai firasat tadi, ada firasat yang waktu itu Mbak alami dari tadi mulai punya firasat yang kuat tadi sampai sekarang, itu ada hal yang sedih yang akhirnya firasat yang baru dipirasatin terus akhirnya terjadi, ada enggak sih, aku enggak cuman firasat biasa aja sih. Cuman anehnya apa yang aku ucapkan bener kayak gitu. Nggak ngerti aku juga bisa kayak tapi gitu. spontan aja. Spontan aja. Iya. Jadi kayak yang tukang permintaan nomor gitu. Besok apa yang keluar? Tapi ada yang sempat nanya. Apa yang sempat? Ada. Itu beneran keluar? Bener, keluar. Gimana ceritanya waktu yang itu keluar gimana? Jadi pengen nomor gak? Gue cuma bercanda kan, aku bilang kayak gitu. Kenapa? Kan suka masang kan, aku bilang kayak gitu. Besok berapa? Aku bilang segini gitu. Berapa angka waktu itu 4. yang dikasih? 4. Itu tembusnya hampir 10 juta ya. Masangnya berapa? Masangnya cuma 5.000. Oh. Masangnya cuma 5.000 tembus mas. Nggak harus mimpi dulu, nggak harus ngerok gitu dulu. Sampai sekarang. Tapi akhirnya waktu itu, pas berhasil tembus ditanyain lagi akhirnya sama yang lain. Iya, cuman nggak mau aku udah. Akhirnya mbaknya yang nggak mau. Itu nggak boleh lah kayak gitu. Nggak boleh lah. Jangan. Boleh. Aku kan bukan dukun. Cuman ini iseng aja, bercandaan ya. Itu berarti rangkaian tadi, kejadian tadi akhirnya ditutup tuh pada saat rupiah. Udah sampai akhirnya sekarang sekarang udah beres. Udah beres. Nggak pernah ada yang Nggak aneh-aneh. pernah. Tapi barangkali mau nostalgia lagi? Nggak mau. Udah aja ya? Udah. Janganlah jauh-jauh. Soalnya takut. Hal-hal horor yang terjadi misal setelah tadi selesai rupiah, meskipun banyak nggak merasakan itu, ya mungkin ada aja yang ini ngikutin. Tapi firasatnya ada itu. Iya, ngerasain, cuman aku nggak pernah bisa lihat lagi. Pada saat sekarang ada nggak yang datang? Mungkin ada. Nggak, firasatnya ada yang ngeliatin juga sekarang ada.
Yang mana? Ya, Ya adalah. kan biasanya. Ya nggak apa-apa yang mana? Adalah di pojokan. Yang mana pojok sini? Enggak lah, Pojok sana sini. tuh lagi Pojok liatin dia. Halo. Saya jangan gitu. dong, Oh, jangan. Sini dong, jangan. Jangan Mas, jangan maksudnya takut. Beneran ke sini tuh. Iya, Aduh. jangan dia dipintain ke sini ya ke sini. Oh, sini. Ya iyalah. Oh, tapi kalau yang saya yang bilang enggak. Enggak, Dia enggak ngerespon saya gitu enggak. ya. Cuman memang dia Kalau mbaknya yang ngomong mungkin. enggak lah, Iya. dia kan bukan pawangnya Mas. Oh, Dia bukan emang juga. Oh, dia- ini aja, Oh. cuman mungkin kenalan gitu. Kayak gitu. Orang Maksudnya kalau baru. suruh sini sebenarnya sih Jangan, masih nanti mau. kelihatan gimana? Oh ya udah nggak apa-apa. Biar viral. Jangan. Jangan ya. Nah, nanti yang terkenal dia. Tapi wujudnya yang tadi bukan yang ular tadi. Bukan. Yang ular mah yang ikut. Yang ikut Pindah ada ya? itu. Udah enggak. Oh, Aku tuh badannya udah nggak enak Mas. Udah Mas. Ya Mas. udah ya. Udah badan aku udah nggak enak. Beneran. Ya. Udah ya. Masa panas tuh. Nggak enak aja, punuknya udah berat. Oh. Oke teman-teman, sepertinya udah selesai Mbak. Maaf ya Mbak ya. Nggak apa-apa Mas. ya. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih Mbak Heti Sama-sama, atas Mas. cerita horornya yang bisa dibagikan kepada kita semua. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk nonton video selanjutnya dan video-video lainnya di channel PKWN 666. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak. Sama-sama Mas. Minum dulu Mbak. Iya, minum ya. Hmm.